Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba yang baik? Hamba yang baik adalah mengerti tentang kedudukannya, mengenal dirinya sebagai seorang hamba yang lemah. Presiden dia, gubernur dia, dokter dia, perawat dia, manusia biasa dia, tukang becak dia, semuanya sama, yaitu seorang hamba. Sudahkah merasakan sebagai seorang hamba yang lemah, doif, yang tidak mempunyai kekuatan, yang hanya diberikan hak pakai atas otaknya, atas badan ini, atas tubuh ini? Hak pakai itu yang nantinya akan dihisap. Benarkah pemakaian kita untuk sesuatu yang bernama ibadah? Jika kita menentangnya, tidak dipakai untuk ibadah, kita masuk pada golongan orang-orang yang ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai menjalankan fungsinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertarik kehidupan kepada selain hal yang bernama takwa. Tidak takwa dia. Ketika panggilan sholat tidak dilaksanakan sholat. Allah tidak butuh kepada penyembahan manusia, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Allah tidak akan berkurang kemuliaannya barang setitik pun tidak akan berkurang. Tetaplah paling besar, paling agung. Seandainya seluruh jagat raya alam semesta ini menjadi kafir, tidak berkurang kemuliaan Allah sedikit pun. Kitalah yang butuh Allah untuk menghamba, agar diri kita menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah. Orang sering menyempitkan dengan gozul fikri ini, ibadah adalah sholat, ibadah adalah sedekah, ibadah adalah sesuatu ritual-ritual. Salah. Kullu ma'rufun sodakotun. Semua perbuatan baik adalah sodakoh, dan sodakoh itu adalah ibadah. Setiap perbuatan yang diniatkan karena Allah, yang bersifat hasan, baik, adalah ibadah. Ngobrol sama orang bukan ngobrol sia-sia. Ngobrol sama orang keluar bahasa-bahasa baik, bahasa-bahasa hasan, jadi ibadah. Di dalam ibadah tergantung kepada tiga. Awalnya niat karena Allah, jadi ibadah. Prosesnya bersama dengan Allah, dan hasilnya tawakal kepada Allah. Tapi sayang beribu sayang, manusia terlalu mengandalkan kepada nakli dan aklinya, lupa kepada perkara sesuatu yang paling esensi dari seorang manusia, yaitu jangan mengandalkan kepada amal perbuatan kita, tapi andalkan Allah, karena Allah yang menyebabkan kita bisa sholat. Pertolongannya, orang ketika tertidur, bangun tidur, berdoa dia, alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilahin nusur. Terima kasih Allah, Kau telah menghidupkan diriku yang mati. Tiap hari kita berlatih dengan kematian, yaitu melalui tidur kita. Tetapi kita tetap ghaflah, bertulul amal, berpanjang angan bahwa kehidupan ini akan selamanya. Usia tua, tapi tetap bermaksiat kepada Allah, tidak menjaga diri, tidak menjaga hati, tidak menjaga tangan dan kaki, tetapi tetap bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'u inda wujudi zulali. Tanda alamat orang-orang yang mengandalkan kepada amal adalah berkurangnya pengharapan kepada Allah ketika kehilafan terjadi.
Itu adalah nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Orang mengandalkan sholatnya, bahwa sholat ini adalah karena kehebatanku. Mengandalkan qiraati Al-Qur'annya, ini karena aku hebat. Salah. Tetapi itu wujud dari pertolongan Allah atas dirinya. Sehingga diri ini wujudnya, hati-hati, bisa menyebabkan kesombongan karena amal. Akhirnya yang ada adalah membenci, bukan kasih sayang. Melihat yang tidak sholat, alergi. Melihat yang tidak membaca Quran, alergi. Melihat yang tidak mengaji, alergi. Melihat yang berbeda, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Rasulullah menyuruh yang dari luar dipeluk untuk masuk ke dalam, bukan yang dari dalam diusir untuk keluar dari golongan. Apa sebabnya? Karena melupakan perkara yang paling esensial, yaitu basiroh, hati manusia. Alangkah tidak sebandingnya amal sholat kita, sedekah kita, dibandingkan dengan banyaknya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan satu titik di antara lautan, tidak ada apa-apanya. Sehingga tersibuklah diri ini untuk menilai eksistensi manusia. Bisa diraba, bisa dirasa, bisa didengar, dan bisa dilihat. Ghazul Fikri itulah yang sekarang sedang didengung-dengungkan agar kita menjadi orang hedonis, orang-orang yang mementingkan kepada dunia. Kita memohon, tetapi kita juga mengingkari. Rabbighfirli dalam sholat kita. Ya Allah, ampuni hamba, tapi besok maksiat lagi. Warhamni, sayangi hamba, tapi hati bengis kepada manusia. Wajburni, tutuplah aib hamba, tapi kita senang melihat aib-aib orang melalui handphone. Warfa'ni, angkat hamba, tapi pandangan merendahkan manusia. Kamu salah, kamu bodoh. Penilaian berdasarkan angan-angan manusia yang liar. Warzuqni, ya Allah, berikanlah hamba rizki, tapi hati menganggap bahwa dari gaji itulah rezeki, padahal itu adalah titik daripada pemberian Allah. Rizki lebih luas. Rizki bukan gaji. Rizki adalah berupa kesehatan. Agama ini, Islam ini, iman ini. Rizki adalah berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rizki adalah diberikan kesempatan-kesempatan untuk mengabdi kepada Allah di atas dunia ini. Lantas kenapa disempitkan dengan adanya rizki? Tidak begitu, Buya, tidak begitu. Saya bersyukur atas rizki. Kalau begitu benarnya pendapatmu, ketika kamu tidak memegang duit, disitulah tampak keaslian dirimu. Sedihkah? Ngerasa lemahkah? Ngerasa hilang pegangankah? Ketika kita tidak berada apa-apa dalam sisi uang. Ketika itu yang terjadi, berarti dirimu masih masuk golongan orang-orang awam. Kita harus tingkatkan bahwa kita merasa aman dikala sempit maupun dikala senang. Itulah wujud seorang hamba. Wujud sebenar-benarnya wujud daripada penghambaan kita kepada Allah, yaitu ketika kita berhadapan dengan Allah. Lantas kenapa sangat sulit hati ini untuk menyambung? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf. Ketika semua ruh diciptakan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sampai nanti di akhir kiamat. Di dalam kitab Sirul Asrar disebutkan, dikumpulkan semua ruh sebelum diturunkan ke atas bumi. Ditanyalah di dalam surat Al-A'raf,
disebutkan dan dijelaskan, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qala bala, benar engkau Tuhan kami. Tapi begitu diturunkan ke alam jabarut, alam malakut, alam mulki, baru kemudian diturunkan summa raddatnahu asfala safilin, diturunkan ke atas dunia. Ruh ditaruh di tubuh-tubuh bapak-bapak semua. Di situ mulai menjadi penentang-penentang sejati Allah, lupa terhadap ikrarnya, tertarik pada harta, tahta, wanita, jabatan, pangkat, duit. Semuanya lebih percaya kepada segitiga Maslow, mulai dari pangan, papan, sandang, hubungan sosial. Paling tinggi segitiga Maslow adalah eksistensi diri. Berhasil jadi profesor, doktor, presiden dan lain sebagainya, membangga-banggakan diri dengan memakai pakaian kemuliaan. Segitiga Maslow lupa kepada yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kegagalan manusia di dalam mengenal Allah, untuk dihadirkan bahwa semua adalah sebab musababnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal hayata dunya illa la'ibun walahun, sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu adalah permainan dan senda gurau belaka. Habis supir angkot berangkat pagi jam 6 sudah berangkat, pulang-pulang jam 10. Ditanya duit berapa sebulan, dapat 2,5 juta, hidup susah. Sholatkah kamu? Tidak. Berdoakah kamu? Tidak. Kenapa? Hidup harus kerja keras. Tapi kau lupakan tentang sesuatu yang paling esensial, yaitu menggantungkan semuanya kepada Allah. Maka kamu pilih dengan angan dan akalmu semata, mengandalkan itu untuk menjalani hidup. Maka pahitlah dirimu, karena dirimu menjadi su'ul adab, mengatur-ngatur takdir bahwa dengan usahamu semuanya itu akan terjadi. Kita di dalam akidah ini, akidah Islam, Bismillah ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Kita berjalan dengan Allah tujuannya, maka Allah yang menggerakkan sel otak kita dengan inovasi. Akhirnya dapatlah pilihan-pilihan jalan yang mudah, yang barokah. Itulah dia barokah. Al-barokatu tuziduhum fito'ah, berkah menuju kepada ta'at. Oleh karena itu, tersadarlah diri ini bahwa sawabikul himmamil la takhrikul aswarul akadari, tekad yang kuat takkan mampu menembus benteng takdir. Dokter hebat, operasi bagus, semua bagus, tapi ketika ajal terjadi tak bisa ditunda barang sedetik. Bahwa diri ini lemah di mata kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat terbaik bagi kita adalah arih nafsaka minat tadbiri, istirahatkanlah dirimu daripada kesibukan mengatur urusan duniawimu. Fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika, karena urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Ini penting. Ini yang menyebabkan persaingan itu menjadi fastabiqul khairat. Tapi kalau jauh dari ini, pedagang di pasar anyar, satu jualan bakso, sebelahnya jualan bakso, berantem, merasa tersaingi. Dokter A, dokter B berantem gara-gara ingin mengurusi takdir Allah. Allahu Rabb, apalagi kalau bukan karena tertipu oleh dunia, keberhadapan kita ini.
Oleh karena itu, ijtihaduka fima duminalaka, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, wa taqassiruka fima toliba minka, sementara kekurangan kita dalam melaksanakan apa yang diminta dari kita. Kita nggak diminta macam-macam, kita diminta untuk ibadah, untuk taat, menolong agama Allah. Nggak macam-macam Allah minta. Allah cuma menyuruh takwa. Allah tidak menyuruh kita jadi profesor semua. Allah tidak menyuruh kita jadi orang kaya, jadi tajirun. Tidak. Allah menyuruh kita untuk takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dalilun ala intimasil basiratu minka, maka itulah menjadi bukti butanya mata hati di dalam menerima kebenaran. Kita ini adalah terbuta kalau kita tidak tahu. Maka kenali diri kita, sehingga diri ini kita tidak tertipu oleh dunia yang telah teradon dengan bangkai baunya yang luar biasa. Penyakit tulul amal menyebabkan orang bersaing untuk sesuatu dengan cara-cara yang kotor. Ya Allah, lindungilah bangsa ini, diri ini, daripada kebutaan mata hati.